Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, siapa yang tidak kenal dengan nama Ruhut Sitompul? Mulai dari awal dulu pemain sinetron ya. Poltak. Poltak, Bang Poltak. Bang Poltak. Masuk ke dunia politik, siapa yang tidak kenal dengan Ruhut Sitompul? Ya, rambutnya kuning, masuk Partai Golkar itu. Iya, dari Golkar pindah Ke Demokrat. Dari Demokrat pindah lagi sekarang PDIP. ke PDIP. Jadi selalu berpindah-pindah gitu, nomaden. Nomaden. Jadi politikus PDIP Ruhut Sitompul ini melontarkan pernyataan yang dinilai menyinggung Presiden Joko Widodo dengan istilah kadrun. Wis. Waduh, kok tumben-tumben ya ini. Padahal kan dari PDIP itu Joko Widodo ya. Jadi ujaran Ruhut ini tiba-tiba saja muncul gitu ketika dia sedang mengkritik mengkritik politikus Partai Golkar Fadel Muhammad yang mempertanyakan mengapa Jokowi memilih sholat Idul Fitri di Yogyakarta dibandingkan dengan di Jakarta. Nah, Ruhut lalu melempar balasan nih ke Fadel Muhammad dan mendadak memplesetkan istilah kadrun dengan nama Jokowi. Jadi Ruhut menggunakan kalimat bias ini, yang memang awalnya ini mau mengkritik Fadel, tapi malah menyerang Joko Widodo. Ya, gitu. Jadi disebutkannya beginilah kadrun Presiden ke RI ke-7. Gitu kira-kira. Ya, itu kan tulisan ya. Ya. Di Twitter. Di Twitter, bukan ucapan. Kalau ucapan bisa jadi itu kepeleset lidah. Tapi kalau tulisan tentu itu dilakukan secara sadar. Gitu. Artinya memang semua akan menjadi kadrun pada waktunya. Ya, begini maksud saya. Semua orang yang kemudian menunjukkan perhatiannya, kesukaannya, atau penghargaannya terhadap Anies Baswedan, maka dialah kadrun. Kan kalau versinya mereka itu adalah kadrun itu bukan membahas agama, tapi membahas orang-orang yang selalu menunjukkan potensi-potensi radikalisme, intoleransi dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan sejarah juga mencatat istilah itu muncul dari orang-orang PKI gitu kan. Yang disematkan kepada orang-orang yang memperjuangkan konsep-konsep Islam. Maka tidak bisa kemudian digeser maknanya sebagai orang-orang yang mendukung Anies Baswedan gitu. Yeah. Ini picik sekali. Jadi tentu Ruhut bicara seperti itu, tulisan kadrun gitu kan. Saya kira atas dasar Pak Jokowi yang menghadiri mengecek Formula E, kemudian tampak terlihat akrab dan mesra gitu ya. Kemudian ketika Anies Baswedan sholat di JIS, beliau memilih untuk di Yogyakarta karena hitung-hitungan expose media bisa jadi nanti akan kalah pamor gitu ya. Atau dianggap Jokowi sedang memberikan karpet merah untuk Anies Baswedan melanggang menjadi Capres 2024. Maka disebutlah kadrun oleh Ruhut. Nama Ruhut ini selalu menarik perhatian gitu. Kan sebelumnya juga Ruhut pernah mengatakan negara hancur jika dipimpin oleh Jokowi. Jadi ini luar biasa karena selalu berpindah-pindah, selalu berganti-ganti, tergantung di mana dia berada gitu kan. Ya, bunglon. Ya, dia sebetulnya kan bukan 1-2 saja yang seperti bunglon itu berpindah-pindah partai. Ya. Tapi yang menarik bagi Ruhut ini ketika dia menempati satu tempat, maka dia menjadi fanatik buta. Nah itu yang bikin ngeri itu gitu. Ketika tempo hari ada di Demokrat misalkan dia mencaci maki Jokowi. Nah sekarang sedang di kubunya Jokowi dia mencaci maki pihak lain gitu. Bahkan ketika kubunya sudah berbeda gitu, kubu PDIP dengan Jokowi, maka dia pun menyerang Jokowi gitu. Nah, jadi cara-cara yang saya kira gayanya seperti preman jalanan saja gitu. Siapa yang bayar dia beraksi semaksimal mungkin untuk membela pembayarnya. Dulu sewaktu di Demokrat bagaimana dia sangat membela ya Pak SBY dan Demokratnya ya. Seperti mendewakan SBY gitu, menuhankan SBY gitu. Nah kemarin-kemarin ke Jokowi. Nah sekarang sudah mulai bergeser juga nih gitu. Mungkin ya titah dari atasannya juga. Iya. Ini juga bisa berarti memang
sudah terlihat ya apakah dengan jelas gitu Kang, keretakan di antara PDIP dengan Jokowi gitu loh, dengan hadirnya pernyataan-pernyataan dari salah satunya dari Ruhut Sitompul ini. Iya kan, bukan hanya dari Ruhut tapi dari ya, kalau Ruhut kan tadi juga sudah dibilang itu ambigu, abu-abu, nggak jelas dia lagi ngapain sih gitu kan. Tapi yang telak-telak itu yang Masinton gitu. Masinton sudah jelas-jelas menantang Luhut gitu untuk membongkar aib-aibnya lah, kurang lebih begitu. Sedangkan kita tahu sendiri Jokowi Luhut begini banget. Artinya Masinton sedang berupaya juga membongkar aib-aibnya Jokowi karena Jokowinya sudah menjauh. Ini pernyataan Ruhut Sitompul yang mengatakan bahwa Jokowi dulu ya, Jokowi kalau negara hancur kalau dipimpin Jokowi. Nah, hampir sama, mirip kurang lebih ya, pernyataan ini dilontarkan juga oleh Habib Kribo ini. Bahwa ketika Anies Baswedan terpilih ya, menjadi presiden, ini bahaya karena bisa memecah belah, ya kan? Apa kalau nggak salah NKRI bisa terjual atau gimana gitu. Dan ini diamini juga nih oleh Ruhut Sitompul. Duet maut. 11-12. Saya punya hak ya, saya punya pendapat. Jujur, saya takut dengan Anies kalau jadi presiden. Hancur negeri ini, pecah NKRI, akan dijual negeri ini. Dan kedua lagi apa? Gerakan-gerakan radikal ini, bau agama, akan tumbuh subur. Bagi saya begini aja lah. Besok kalau Anda mau pilih presiden, pilih yang ditunjuk Jokowi. Istilahnya kalau Anda di zaman Nabi, kita yang awam ini, yang tidak tahu dalamnya, kita ikut orang yang benar. Lah, siapa sekarang kita punya orang benar? Siapa kita baru punya presiden yang terbaik? Adalah Jokowi. Jadi besok tahun 2024, kita pilih siapa yang didukung oleh Jokowi. Kita bersatu. Untuk apa? Melawan mereka-mereka ini. Hanya persatuan yang bisa membuat negeri ini, NKRI ini makin kuat. Untuk bangsa Indonesia, waspada Anda kepada etnis Arab dan Habib yang teriak-teriak agama, itu tidak mewakili Habib secara menyeluruh. Mau Rizik kek, mau Anies kek, besok yang teriak-teriak agama, itu tidak mewakili Habib dan Arab. Mari kita lewatin tahun 2004 dengan damai, tenang. Kita pilih pemimpin yang punya mental NKRI, bukan mental pengkhianat yang mau tunduk sama negara luar, yang mau jadi budak Amerika. Seperti yang kita lihat di era presiden sebelumnya lah. Apa sih? Dijual negeri ini keluar. Semua dijual. Yang kaya tuh mereka-mereka tuh yang punya fasilitas dekat sama pejabat, mereka hanya jual teken aja, dapat keuntungan sekian banyak. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.